Ya, jadi membaca buku ini kita jadi serasa dibawa kayak ke alam filsafat barat, kayak mikroskop gitu kan, ternyata ada benda yang lebih kecil bisa kita indra, terus ada kebenaran lagi, ternyata kebenaran itu membantah kebenaran yang ada sebelumnya, terus diproses oleh pikirannya untuk memunculkan teori itu sendiri. Berarti kan untuk mencari kebenaran baru di balik yang material itu, manusia tidak menciptakan sesuatu alat dengan lihat pikir mengenai apa yang memikir dalam sesuatu, kontemplasi atau kosmos dengan manusia yang iya merasakan tuh, kita di situ merasakan tuh. Nah, bagaimana membaca buku ini itu sebenarnya ini kita jadi serasa dibawa kayak ke alam filsafat barat gitu, karena ini dia menceritakan soal filsafat Yunani kuno kayak gitu ya, walaupun sekitas, terus ngomongin soal turunan praksis, bagaimana manusia yang tidak bisa jauh dari kehidupan teori dan praksisnya gitu. Jadi kelihatannya tipis juga hanya sebenarnya ngomongin soal teori kritis, tapi ini sebenarnya membongkar ya, kalau saya membaca ini dia membayangkan membongkar bangunan filsafat barat itu seperti apa. Nah, terutama belakangan nanti kemudian dikritisi oleh teoretisi marxis ya, yang disebut dengan teori kritis itu. Maka kalau tidak paham bagaimana bangunan filsafat barat ya agak susah gitu teori kritis itu. Karena nanti ada tradisinya Immanuel Kant, tradisinya yang disebut kritis di sini nanti ada Sigmund Freud, kemudian itu Freud itu psikologi gitu ya, jadi memang yang nulis juga orang filsafat ya, bahasanya bahasa filsafat gitu. Tapi kalau yang saya baca dari berbagai tulisan yang lain ya, tulisannya ngomong Hardiman itu lebih gampang dibanding yang lain, karena tulisannya Marx sendiri kadang-kadang suka membingungkan. Marx punya nanti kalau ini Romo Budi ini lebih simpel. Kira begitu. Ya wes, kita pulang ngajinya udah dibaca, paham bareng-bareng satu paragraf, ada yang baca keras terus kemudian kita pahami gitu. Itu aja. Ya, siapa dulu? Ya, paragraf aja. Benar sorogan gitu. Kayak pastri ya, gitu ya. Mas Pri. Paragraf aja. Silakan, ayo Anggi. Yang kencang, Pak. bab 1 pemisahan pengetahuan dari kepentingan. Pemisahan antara pengetahuan dan kepentingan manusiawi yang terdiri dalam pemisahan teoritis dan praksis. Sebagaimana diatur pengetahuan belum dikenal dalam tradisi pemikiran Yunani. Sebaliknya, dalam pemikiran kuno itu terjalin pertautan yang erat antara teori dan praksis hidup manusia sehari-hari. Pertautan semacam itu senantiasa mengacu pada cita-cita etis, seperti kebaikan, kebijaksanaan, atau kehidupan sejati, baik secara individual maupun secara kolektif equalis. Dengan teori, manusia memperoleh suatu orientasi untuk bertindak secara tepat, sehingga proses hidupnya dapat merealisasikan kebaikan, kebahagiaan, dan kemerdekaan. Dengan kata lain, dalam tradisi pemikiran Yunani purba, pengetahuan tidak dipisahkan dari kehidupan konkret. Pemahaman mengenai pengetahuan semacam itu tertuang secara padat dalam istilah bios theoretikos yang diacu melalui istilah ini bukan teori dalam pengertian modern yang merumuskan suatu pengetahuan demi pengetahuan dalam kategori abstrak yang terlepas dari kehidupan konkret. Bios theoretikos merupakan suatu bentuk kehidupan, suatu jalan untuk mengolah dan
asa atau pendapat, dan dengan jalan itu manusia mencapai otonomi dan kebijaksanaan hidup. Pemahaman kata teori semacam itu memperoleh kepadatan isinya, bukan dalam pemisahannya dari tindakan, melainkan justru dalam fungsinya dari kehidupan praktis manusia. Kesannya apa nih dari membaca satu paragraf ini nih? Teman-teman menangkapnya apa? Jadi kalau Anggi baca dari sini itu ada perbedaan antara teori yang dimaksud dalam bios teoretikos sama teori yang ada sekarang. Kalau misalnya teori yang ada sekarang itu kan katanya terlepas ada perbedaan yang tadi apa namanya dalam Yunani purba sama yang sekarang. Kalau Yunani purba itu kan katanya berdasarkan atas apa tadi kebijaksanaan, kebaikan, kebijaksanaan atau kehidupan sejati. Jadi setiap teori itu dikaitkan dengan kebijaksanaan, kebaikan dan kehidupan sejati. Kebaikan, kebersamaan, apa dia juga berhubungan dengan kondisi alam gitu. Coba ada apa namanya kalimat yang perlu di stressing jika dia ngomong jelaskan bios teoritikos itu apa, itu pertanyaan tadi maksudnya kebijaksanaan, Ini sih kebenaran susah apa coba itu yang perlu di stretching kayaknya, mengolah dan mendidik jiwa. Nah itu tuh terus dengan membebaskan manusia dari perbudakan oleh doksa, dan dengan jalan itu manusia mencapai otonomi dan kebijaksanaan hidup. Jadi kata-kata yang perlu di stretching tadi kayak mengolah dan mendidik jiwa, yang dimaksud bios teoritikos itu apa, dan apa, terus membebaskan manusia dari perbudakan tuh perbudakan yang seperti apa juga kan, apa yang dimaksud perbudakan? perbudakan oleh doksa. Oh, ngedoksa kita kan Dosa itu berarti waktu itu nama orang atau bukan nama orang, pendapat. oh Doksa pendapat itu ya, istilah. oh doksa itu istilah ya. Nah, doksa nanti kalau di kajian yang lain ada doksa, ortodoksa. Kalau mana mendengar istilah ortodoks itu kata ortodoksi atau ortodoks. Jadi ortodoks itu orang yang tidak mau melakukan perubahan-perubahan itu. Pokoknya itu aja pengen ortodoks. Karena ortodoks itu sebenarnya doksa ini sesuatu yang selalu Pendapat. orang tuh selalu kalau bahasa Islamnya, kalau bahasa Islam itu orang suka berangan-angan gitu ya, berandai-andai, yang membuat kita jadi susah bergerak itu angan-angan yang tinggi gitu kan, ada tuh kayak Ghazali ya kan, angan-angan yang tinggi atau ketakutan, jadi orang tuh bingung aja, jadi nggak bisa ngapa-ngapain tuh, praksis itu nggak bisa jalan, orang tuh bingung, mau ini takut, mau ini apa namanya punya bayangan yang gitu, tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya, atau dia mau ngapa-ngapain takut apa ada khawatiran. Ini yang membuat praksis itu jadi terjauhi dari diri seorang. Itu yang disebut dengan doksa itu. Bayangan-bayangan kayak gitu-gitu tuh. Iya. Padahal itu nggak sih Gus? kenapa? A priori gitu. Bisa jadi kalau nanti dalam teknisnya filsafat Immanuel Kant itu menyebut itu adalah pengetahuan a priori. Itu dari pengetahuan kita sendiri datangnya, dari tumpukan-tumpukan pengetahuan itu ya, kita tahu apa lalu mengendap di sini, itu jadi pendapat, itu jadi doksa gitu. Dan itu yang kemudian akan sulit memaknai sesuatu yang praksis karena ketakutan gitu. Kira-kira begitu. Nah, upaya untuk membongkar atau membebaskan dari itu pure aja, ngelos aja, membuat seorang itu jadi sangat dekat ketika dia mewacanakan sesuatu, itu sangat dekat dengan praksisnya, tidak dibayang-bayang oleh doksa. Dan kebanyakan doksa itu tadi, pendapat itu ya berasal dari mana-mana, yang kadang-kadang justru kebanyakan bukan dari diri kita sendiri. Terlalu banyak pengetahuan yang ditumpuk dalam kepala kita, Iya. kemudian ketika kita mau melakukan sesuatu hal, kita sudah Bayang-bayang dibayang-bayang itu. ketakutan. Perbudakan itu, maka membebaskan diri kita dari pengetahuan doksa itu nanti kemudian hubungan dari
praksis. Oh, Bias teori itu dengan Yunani itu tadi. Nah itu yang kemudian akan diterjemahkan oleh teori kritis sebagai praksis. Praksis adalah bagaimana tindakan-tindakan seorang yang dengan sadar dia bisa memaknai dosa-dosanya. Kalau dalam bahasanya Immanuel Kant, Hegel dan seterusnya, nanti itu adalah istilah tesis, antitesis dan sintesis, gitu ya. Atau tadi a priori, a posteriori, lalu kemudian menjadi pengetahuan yang baru. A priori itu sesuatu yang mengendap dalam otak kita. Dia udah lama nih, bisa dari orang tua, dari teman, dari buku, dari apalagi sekarang ada internet ya, dari macam ini. Tidak satu perkara aja misalnya tentang contoh lah ya, tentang kehidupan nelayan misalnya. Kehidupan nelayan. Kayak misalnya kemarin aku di kelas anak-anak yang satu kelas tidak ada satupun yang kemudian anak nelayan ya. Lalu mereka dengan susah sekali untuk membayangkan bagaimana kehidupan nelayan. Gitu ya. Karena dia dapat cerita-cerita dari mana-mana, umum, miskin, kayak begitu lah ya. Udah doksa itu udah ke mana-mana. Kalau begitu ketika kemudian pengen memahami sesuatu itu tidak terbayang-bayang. Nah, kita itu sering seperti itu. Bukan sesuatu yang kemudian salah dan harus dihindari, itu adalah realitas gitu. Dari sejak zaman manusia purba pun orang-orang Yunani ya cara memahami hidup ya cara seperti itu. Cuman mereka dulu tidak seribet orang-orang modern yang kemudian menteorikan. Maksudnya ini lagi menjelaskan istilah teori yang dipahami oleh orang-orang purba itu tidak seperti tadi kata gitu. Jadi seperti itu teori itu ya sesuatu yang mereka refleksikan dari apa yang kemudian dilakukan praksis. Makanya nanti akan kembalinya kepada diri mereka. Apakah benar yang dilakukan? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini sesuatu yang nantinya akan lebih baik pada diri saya? Itu namanya refleksi seperti itu. Itu yang disebut dengan bias teoritikos itu. Dia sedang berteori sebetulnya. Ya kan? Orang ini sedang berteori. Teori dari apa yang dilakukan. Saya tadi ketemu sama teman. Dia minta Rasulullah. Dia duit. Lalu saya bilang, saya lagi tidak ada. Saya harus dipinjam sama teman saya yang lain. Padahal seandainya saya bisa sedikit uang, bisa saja saya serahkan ke dia. Maaf ya, Mas. Saya bisa saja saya pinjamkan ke dia, tapi saya ngomong ke dia, saya bilang nggak ada, saya sedikit berbohong, tapi saya harus meminjamkan ke orang lain, dan saya berat meminjamkan ke dia. Lalu dia merefleksi, yang saya lakukan ini enggak ya? Ini sedang berteori sebenarnya, gitu loh. Kita sering tuh kayak gitu. Dia story dia seperti itu, dia tuh sedang memahami yang praksis dari dirinya, gitu. Itu berteori menurut orang-orang dari kuno. Berbeda dengan pemahaman teori yang saat ini kita pahami yang meta teori itu apa. Sesungguhnya cara kerjanya sendiri mirip saja. Misalnya Lina penelitian gitu kan ya, atau saya ya kemarin ya contohnya aku aja lah, aku ke Wanapusake, aku memahami bagaimana kehidupan masyarakat adat di sana. Lalu aku dari wawancara itu dipahami di sana ada namanya tahu tua, ada tahu tua limu dan sebagainya, istilah-istilah yang mereka gunakan. Lalu saya pahami tahu tua ada ini apa, bagaimana kerjanya, bagaimana yang dilakukan, kriterianya apa sih orang bisa jadi tahu tua ada gitu. Lalu saya angan-angan gitu kan. Lalu saya simpulkan tahu tua ada dalam masyarakat adat Wanapusake adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang lain, dan dia memiliki keistimewaan. Satu, dia bisa melaksanakan memimpin ritual adat. Yang kedua, dia bisa menjatuhkan sanksi yang itu sangat berat karena sanksi itu urusannya dengan yang maha kuasa, Tuhan mereka. Tidak semua orang bisa menjatuhkan sanksi. Kayak di kita tidak semua orang bisa menjadi hakim. Coba, siapa yang jadi merepet dengan? Gak apa-apa ya, sedikit merepet ya. Dalam Islam misalnya ya, yang berhak menentukan salah dan benar halal dan haram itu siapa? Iya kalau sekarang. Kalau paling punya otoritas, ya Nabi. Nabi kenapa bisa mengatakan ini halal dan haram? Karena Ada wahyu. kebenaran itu dari langit. Kalau agama, kalau orang yang percaya terhadap Tuhan, dia akan meyakini bahwa kebenaran itu ada bersemayam pada dan maha kuasa yang dia yakini. Kayak apapun orang-orang Islam termasuk kita, berontak kayak apa, mau menghalalkan babi tidak akan bisa. Karena udah jelas sekali, dalilnya kalau babi adalah haram, tidak ada perdebatan apapun, tidak ada perdebatan.
Maka suka nggak suka, mau nggak mau, begitu ada itu ya itu. Ini datang dari langit. Ini datang dari langit. Kebenaran itu. Nah, maka yang berhak untuk menentukan benar dan salah ya wakilnya yang dari langit itu di bumi, Nabi ini. Nabi meninggal diturunkan ke sahabat. Sahabatnya meninggal diturunkan ke tabi'in, sahabatnya sahabat gitu. Sahabatnya sahabat akan bilang, ini halal, ini haram, ini yang saya dengar dari Nabi. Oke. Kata yang tabi'innya juga akan bilang ke tabi'innya, ini kata sahabat, guru saya, sobat Ali, sobat Umar, dan seterusnya, ini halal, ini haram. Oke. Dan seterusnya. Sampai ke kemudian para ulama, para mufti. Ini halal. Ini yang disebut dengan apalagi juga nanti kayak gitu modelnya ya. Dan seterusnya. Kira-kira rangkaian logikanya seperti itu. Nah, sampailah kemudian kepada hakim. Sampailah kemudian para mufti-mufti, para pengadil-pengadil itu. Nah, ketika di pengadilan, Lina sama Biu misalnya bersengketa, sama-sama nggak ketemu, lalu mereka berdua-duanya datang ke pengadilan ingin mencari keadilan. Ini merasa benar, ini merasa benar. Si hakim melihat berdasarkan pertimbangan bla 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 bla, maka saya putuskan Dina salah, Widya benar. Dina kena sanksi harus membayar denda dan seterusnya pada Widya. Ini saya ngomong ini, ya sejak kata hakimnya, saya ini ngomong ini bukan saya. Saya ini wakil Tuhan di bumi. Sesungguhnya menghukumi kalian adalah Tuhan. Saya menggunakan hukum Tuhan untuk mengadili kalian. Begitu prinsipnya hukum. Begitu pun di orang-orang pesangka yang tadi saya sebut, yang aku bilang tadi, gitu ya, jadi cerita itu ya gak apa-apa, kita kan agak ada mengatur karena. Nah, maksud saya ada keunikannya seperti itu yang kemudian saya dapat cerita dari orang-orang pesangka bahwa yang namanya tahu Tuhan ada itu memiliki kemampuan supranatural ketika dia mau bisa menjatuhkan sanksi, bisa berinteraksi dulu dengan roh ternyata, roh nenek moyangnya karena agamanya itu soal itu. Nah, makanya cerita setelah saya analisis seterusnya, lalu muncullah kalimat-kalimat yang aku tulis di tulisan itu yang aku sampai itu untuk menjelaskan bagaimana tahu Tuhan ada itu. Kesimpulan saya ini teori bukan? Teori dari praksis. Teori dari yang kita mengalami, aku wawancara ketemu sama orang lalu menyimpulkan. Nah, proses menyimpulkan, proses kemudian menentukan suatu kebenaran yang aku anggap benar itu teori namanya. Yang kayak tadi contohnya yang mau dipinjam-pinjam tadi kan. Jika dia lakukan itu, dia berpikir lagi. Benar nggak ya? Sampai kemudian dia akhirnya merasa, aduh saya salah. Akhirnya dia mengakui kesalahannya. Aku salah. Harusnya saya nggak begitu tadi. Tak berapa, harusnya yang itu kasih ke dia. Kasihan gitu. Apa yang berikutnya yang dia lakukan kalau dia merasa salah? Bisa jadi dia telepon terus minta maaf kan? Atau kamu kesini dia, ini saya dapat rezeki gitu misalnya pura-puranya. Ini karena dia merasa salah. Mestinya teori seperti itu Untuk merefleksikan gitu kan tadi teori Theos itu kerjanya seperti itu. Kok Theos? Dios ya. Dios itu kayak refleksi gitu ya. Gitu. Dan ini sebenarnya bukan ngomongin soal Yunani purba dan seterusnya. Pekerjaan naluriah manusia ya seperti ini. Cuman orang-orang Yunani dulu dia punya istilah dan punya peradaban seperti itu. Karena dianggap manusia yang paling beradab kan zaman manusia purba ini ya. Sesungguhnya menurut saya semuanya. Ini yang kemudian disebut orang sedang berteori. Mestinya bangunan refleks model-model berteori seperti inilah yang mesti dilakukan oleh setiap manusia, termasuk manusia modern. Ketika dia tidak bisa merefleksi itu, lalu dia berbohong dengan praksis yang dilakukan sendiri dan tidak mau refleksi. Nah, terjadilah nanti kebencanaan yang dipengaruhi oleh teori kritis ini yang menyebabkan manusia modern ini laksa. Apalagi ada kapitalisme, apalagi ada tipuan-tipuan yang oleh Marx disebut alienasi. Nanti munculnya alienasi itu kayak orang ketika dia tidak bisa berefleksi, lalu tidak bisa menyadari keberadaan dirinya, itu teralienasi. Ini yang sedang tidak bisa berteori dalam konsep teori tadi. Contoh misalnya, mahasiswa
ketika kuliah. Yang penting mengerjakan tugas dari dosen. Ketika tugas diselesaikan, selesai. Jadi tugas kuliah saya seperti itu. Dosen menjelaskan masa bodoh kan dengerin, gitu kan. Dosen yang pengen membuat dia jadi lebih cerdas, ketika disuruh, misalnya kayak orang kayak saya disuruh, jangan kok Pak, baca langsung, bikin review, itu memberatkan kata mereka. Sesuatu yang sebenarnya harus mereka nikmati karena itu akan mencerdaskan mereka. Tapi karena sedang situasi teralienasi, terasing dengan kehidupan perkuliahannya, itu memberatkan dan itu tidak berguna, karena yang berguna bagi mereka adalah simpel ngerjain tugas, selesai, kasih nilai, itu kuliah. Ini mahasiswa yang sedang terasing, teralienasi. Dia tidak bisa merefleksikan, tidak bisa berlaku bios teoritikos tadi, tidak bisa merefleksikan. Nah, kalau kemudian orang-orang selalu dalam tindakannya seperti ini yang disebut dengan tidak kritis. Para persatuannya udah sampai ke situ. Tapi emang keren ini, dia prolognya keren, ngomongin bios teoritikos itu loh ya. Dan ini yang aku sampai di awal ini nanti akan merefleksikan tulisan-tulisan dia penjelasan dia berikutnya. Ngomongin Adorno, Kramer, ngomongin Martius, Lukas, sampai Habermas itu nanti dia ngomongin bagaimana mestinya manusia itu berpikir kritis dan bertindak progresif. Tapi dia tetap bertindak emansipatoris lah kira-kira. Tindakannya itu untuk mengubah sesuatu berdasarkan pemahaman kritisnya. Kayak tadi, kalau dia merasa salah, perilakunya dia tidak mau menghutangi temannya, maka praksisnya berikutnya, emansipatorisnya, dia akan angkat telepon, dia akan HP, telepon temannya, bro, sorry bro, tadi sebenarnya bla 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 alasan dia ya, ini baru ada rezeki nih, lu sini aja bro. Nah, itu sebagai satu tindakan praksis, ya, dengan dia menyadari. Saya kalau dia nggak menyadari, jadi apa-apa berikutnya. Dia nggak berefleksi, benar nggak sih tindakan saya tidak kasih hutang itu, pinjaman kepada teman itu, dianggap biasa dan dianggap sesuatu yang tidak perlu direfleksikannya, sudah tidak terjadi apa-apa lagi gitu. Kira-kira begitu. Kalau kayak gitu berarti di dalam pikirannya aja apa udah tertuang yang bisa dikatakan biosterikus? Apanya itu? Biosterikus. Satu, pokoknya setiap tindakan direfleksikan jadi kebijaksanaan. Lalu dia lakukan lagi, apalagi kalau bahasanya Islam kan selalu dibahas dengan nurani. Setiap yang kita lakukan refleksikan ke nurani. Enggak sih yang saya lakukan. Ketika terus-terusan melakukan itu, kita akan menemukan kebenaran-kebenaran daripada diri kita gitu. Nurani yang akan bicara gitu. Disitulah uniknya. Kebenaran. Makanya bahasa dia kan akan memunculkan kebijaksanaan. Minimal kebijaksanaan ya kalau bukan kebenaran. Minimal kebijaksanaan. Jadi kita tuh bertindak itu dengan penuh kesadaran kita. Orang bijak kan orang yang memahami apa yang dilakukan. Kebijaksanaan itu munculnya karena dia aware, dia sadar, dia memahami apa yang dia lakukan. Di situ posisi penting dari bios teoritikos tadi. Itu mungkin kira-kira, kan? Tuh, saya pahami begitu di tulisan awal. Oh, keren sekali. Refleksi cuma 3 paragraf ya di pembukaan, tapi dia udah langsung ces ngomongnya gitu. Ya, seorang kan agitator, boleh dibilang agitator sih. Oke, ada lagi ya di paragraf 1 yang perlu di. Nah, tapi memang yang doksa ini nanti perlu dicatat ya, boleh di garis itu ya, boleh ditandai. Teman-teman nanti akan lebih kaji. Pokoknya yang dia garis miringin itu berarti itu istilah yang penting yang nantinya akan selalu kita akan ketemu gitu dengan konsep-konsep istilah doksa, kemudian ada biosteritikos, ada yang di tanda petik jalan itu ya. Yang tanda-tanda kayak gitu itu tuh jangan dikira penting. Kalau dalam bahasa filsafat itu selalu ada maknanya di lampu, yang tanda petik, yang dimiring. Suatu jalan untuk mengolah dan mendidik jiwa, ya kan? Jadi jalan itu ya bukan jalan dalam artinya metode dan seterusnya, bukan, gitu ya. Tapi itu sesuatu, jalannya kayak trek gitu ya, bukan kayak metode. Tapi itu suatu mungkin cara, tapi mungkin juga metode cara. Jadi kayak sesuatu yang mesti ditempuh,
sesuatu yang mesti dilakukan gitu. Jadi sesuatu yang harus dilakukan untuk mengolah gitu ya. Dan mendidik jiwa dan membebaskan manusia dari dosa. dan dengan jalan itu manusia mencapai otonomi dan kebijaksanaan hidup. Nah, itu otonomi dan itu tadi dia akan selalu memaknai tindakannya gitu. Dan otonom karena dia refleksi sendiri. Dan setiap dilakukan dia refleksi sendiri. Bayangkan kalau setiap tindakan dilakukan seperti itu. Berarti praksis dulu ya. Praksis dulu atau Apa refleksi dulu? oke, nanti bisa perdebatkan nanti ya. Karena benar Apa Kita berpikir dulu apa berpikir dulu sebenarnya? karena gini, nah sedikit gara-gara ditanya ini saya sedikit jadi ingat perdebatan yang cukup tapi lucu menurut ya, tapi seru di filsafat barat antara materialis dengan rasionalis atau idealis. Ide dulu apa materi dulu? Itu kayak ayat tertentu persis. Kalau yang ditanya ide dulu atau materi dulu, ya ide dulu. Kalau disebutnya ide dulu. Ayam dulu atau telur dulu? Ya ayam dulu. Telur dulu, ayam dulu. Ya telur dulu. Ya, gampangnya begitu. Maksudnya untuk menjawab pertanyaan itu tuh bukan soal mana yang dulunya. Gitu. Titik pentingnya tuh bukan di situnya. Tapi kita memahami soal bagaimana interrelasinya atau bagaimana interkoneksi di antara keduanya gitu ya. Atau bahasa yang lainnya apa? Antitesa gitu ya. Antitesa di antara keduanya. Bukan soal itunya. Karena sama-sama kuat dan sama-sama logis. Kalau mau logis-logisan. Misalnya ya yang sering dicontohin misalnya. Yang bicara materialis dulu, orang akan bisa bekerja ininya ketika dia mengalami sesuatu dulu. Intinya tidak ada yang terbayang satu pun di sini tanpa ada sesuatu yang bikin dia terbuka. Ini nanti mengatakan sesuatu yang agak cukup banyak soal pembahasan ini. Misalnya ya, bisakah manusia mengolah pikirnya tanpa dia mengindra terlebih dahulu? Melihat, mencium, meraba dan sebagainya. Apa yang ada di pikiran Widi dari mulai lahir sampai hari ini itu adalah apa yang bekerja dengan panca inderanya. Ini rumus bagaimana pengetahuan diproduksi oleh manusia. Ini melihat, ini mendengar, ini merasakan ya. Pokoknya panca indera. Lalu dia apa istilahnya? Ada di persepsi, ada di sama dengan persepsi itu. Ini orang-orang psikologi biasanya. Lalu dia menjadi pengetahuan yang mengendap di sini. Widi bisa membayangkan sapi ada sayapnya. Saya pas mimpi aku ketemu dengan sapi ada sayapnya. Padahal kan nggak pernah tuh ada sapi ada sayapnya. Karena Widi pernah melihat sapi dan melihat sayap. Lalu terimajinasi dalam pikiran dia, bagaimana kalau sayap itu ditempelin di sapi ya? Lalu muncullah gambar-gambar itu di imajinasinya dia. Bukan sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang sudah pernah lihat, sudah pernah mendengar, sudah pernah merasakan, lalu terimajinasikan gitu. Malaikat, kamu terbayang nggak? Tentunya kayak apa? Saya. Kita kan pernah mendengar ada orang yang menggambarkan malaikat dengan ada sayapnya, malaikat bersayap. Itu gambaran malaikat yang digambarkan orang, bukan malaikat itu sendiri. Karena Widi secara indrawi tidak pernah ketemu dengan makhluk yang namanya malaikat. Sampai kapanpun gak bakalan bisa terbayang Widi gak bakalan bisa terbayang juga. Bukannya Widi ya, itu semua tidak akan pernah terbayang bagaimana bentuknya malaikat. Karena kita manusia mendapatkan pengetahuan itu dari material. ini yang ngomong materialis nih, awas sih. Aku lagi ngomong materialis. Makanya kata orang-orang materialis, segala macam kebenaran pengetahuan itu berawal dari sesuatu yang material. Karena sesungguhnya yang material itulah yang benar, yang material itu yang benar. Kemudian diresap, persepsi oleh kita, dikonsepsikan oleh kita, lalu kemudian jadi pengetahuan yang lain di otak kita. Itu tadi ada sapi ada sayap. Di otak jadinya sapi bersayap. Lalu kenyataannya ada sapi ada sayap. Ini ada sesuatu yang baru. Yang benar adalah sapi dan sayap.
kata materialis. Maka yang ide ini sesuatu yang ideal ya, ide sebenarnya sesuatu yang sesuatu yang abstrak. Ini bohong-bohongan aja, ini hanya persepsi aja. Kan benar real, kenyataan kebenaran yang dibuat-buat oleh pikiran kita sendiri. Materialis ini. Ada sepakat yang ini, wah, awas nanti. Satunya apa tuh Gus? Sebentar, untuk menjawab ke arah situ. Jadi yang lumayan tadi saya bilang agak menyentak itu. Oh, kalau begitu, pengetahuan manusia apapun tentang Tuhan, kan ada benar dong. Iya. Karena kita nggak pernah lihat. Itu sih. Makanya orang material kayak begini akan gampang untuk mengatakan Tuhan. Kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran yang dibuat-buat oleh pikiran manusia. Makanya dekat sekali materialis termasuk Marxis nanti kemudian disebut ateis. Karena akan gampang. Soalnya bukan soal Marxisnya, filsafat materialisnya ini. Dia bukan hanya Marxis, di zaman awal-awal Islam itu banyak yang berpikir. Makanya kan mungkin Al-Ghazali berdebat dengan Ibnu Sina gara-gara itu diantaranya ya filosof-filosof yang kemudian diserang oleh Al-Ghazali dengan tahafatul falasifahnya itu ya gara-gara itu salah satunya. Terlampau materialis dan terlampau fisis ya. Sementara untuk memahami yang metafisis yang material tidak bisa dengan logika yang material seperti itu. Konsekuensinya soal alam nantinya. Kalau perdebatannya mengikuti perdebatan Al-Ghazali sama kalangan filosofi Muslim sebelumnya ya, yang menyatakan kalau begitu alam ini akan kekal. Seterusnya, tapi panjang nantinya, jadi aku gak mau bahas itu. Panjang nanti akan ada bagiannya. Aku pikir yang bagian itu dulu, soal materialis dengan idealis. Makanya untuk kalangan yang idealis kayak ini dan nanti gurunya si Marx ini salah satunya Hegel itu yang idealis banget. Malah dia yang menyerang kalangan materialis itu. Oh, yang rasional, yang ideal itu itulah yang hakikat sesungguhnya. Sesuatu yang tampak dari permukaan kita itu wujud dari perwujudan dari yang ideal. Wah, ini agak susah. Gimana tuh? Wah, ini yang udah terdokter materialis agak susah menerima itu. Aku tahu nih yang kau pikirkan. Gimana tuh bentuknya tuh? Kok yang material kok bisa lahir dari yang ideal gitu? Mas, apalagi kalau bisa jaga gimana nih? Bukan kayak menciptakan adalah yang ideal itu ya, bukan material. Tuhan kita. Bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu yang material itu? Tapi aku agak sedikit ini di luar itu aku agak sedikit bingung dengan logikanya materialis juga. Sesungguhnya yang material ini sesungguhnya apa sih? Kenapa dia disebut material? Ini kenapa dia kelihatan? Coba kalau dipecah, diremuk, digiling, komponen yang membentuk ini, pecah-pecah lagi, jadi apa dia? Jadi yang material itu sesungguhnya apa? Apa? Yang nampak. Jadi sesungguhnya yang kelihatan tampak ini susunan dari Yang tanah, yang material kecil-kecil itu disusun dari lah. Ayo, ambil lagi nih. Ini jadi nyangkut ke pernah tanya-tanya satu pertanyaan yang kayak gini, Gus. Kalau kayak gitu kan berarti setiap kebenaran itu berdasarkan apapun yang kita indra, kan berarti. Nah, itu materialis kan? Yang apapun kebenaran itu berdasarkan apa yang kita indra. Nah, sementara sebelum ada mikroskop atau apapun itu alat yang digunakan untuk memperluas batasan kita atau akan mengindra, itu kan kebenarannya jadi statistik. Berarti apakah berdasarkan filsafat Marxis itu, filsafat materialis itu, dia kebenarannya tuh fluktuatif. Kayak mikroskop ditemukan, ternyata ada benda yang lebih kecil, bisa kita indra, terus ada kebenaran lagi, ternyata kebenaran itu
membantah kebenaran yang ada sebelumnya. Terus berarti sampai akhirnya selama kemampuan kita mengindra itu bisa diperluas, kebenarannya itu akan semakin banyak Dan sulit untuk diukur. iya. Dan gimana gitu kadang berarti apakah seharusnya kita memperluas itu untuk menemukan banyak kebenaran, atau sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu, sebenarnya tuh apa gitu. Benda-benda ini, munculnya alat-alat ini yang kemudian kok yang tadinya nggak ada muncul, jadinya di belakangnya atom kok ada proton gitu. Setelah ada, manusia berpikir untuk bagaimana bisa melihat sesuatu di balik atom itu. Bukan berarti fenomena realitasnya tiba-tiba muncul, bukan. Tapi kita bisa memahami itu setelah kita merefleksi. Lalu bisa memahami di belakang atom ada proton, ada semua neutron, dan seterusnya. Nah, perkembangan pengetahuan manusia inilah yang kemudian terus mengalami itu. Maka, kalau begitu, yang material selalu mengikuti dong apa yang selalu dipikirkan oleh manusia. Manusia lah pengendalinya. Yang realitas yang muncul di dalam realitas kita itu dikendalikan oleh sesuatu yang sebelumnya sudah ada di benak kita. Proton bisa muncul kan gara-gara manusia memikirkan alat untuk melihat itu. Bagaimana caranya? Begitu tercipta, kelihatan deh. Ada realitas baru yang namanya proton. Sebelumnya tidak pernah diketahui realitas itu. Refleksi. Kira-kira gitu. Kebenaran material itu sesuatu yang sangat terbatas sebenarnya. Dua-duanya kalau mau terbatas. Dua-duanya. Iya, Iva terlalu idealis kalau begitu. Aku lagi tidak sedang mendaku idealis atau Enggak maksudnya bukan iya, maksudnya begini Pak, maksudnya begini. Di awal tadi aku bilang bukan soal dahulu mana mendahului mana gitu, bukan soal itu ya. Bukan masalah mendahului mana. Iya, atau kan, lebih penting mana dengan penting mana, bukan soal itu. Kan jadi gini, kan untuk mengetahui sesuatu ya apa yang materialis ini sudah diketahui gitu kan ya, melalui penginderaan kita tadi misalkan. Kemudian manusia itu pengen tahu di balik yang material itu ada apa, kemudian muncullah alat mikroskop tadi kan. Berarti kan untuk mencari kebenaran baru di balik yang material itu, manusia kemudian menciptakan sesuatu alat bantu untuk melihat. Berarti kan sifat dari yang materialis itu ada batasnya gitu. Nah, itu kesimpulan itu yang nggak pas. Bukan itu kesimpulannya, bukan itu. Bukan ada batasnya, bukan. Yang material itu ya yang terhampar pengetahuan kita tentang material itu yang kemudian terbatas. Itu loh. Iya. Itu yang akan mengantarkan bahwa pengetahuan terhadap yang materialis yang dianggap kebenaran itu bukan seutuhnya gitu loh Pak, maksudnya. Dialektika antara idenya manusia yang punya pikiran ini. Iya. Kan ceritanya kita lagi mencari kebenaran si manusia ini nih. Kita lagi ngomongin manusia ya, bukan yang lainnya. Manusia bagaimana cara mendapatkan kebenaran. Lalu orang bilang yang materialis kebenaran ada di material. Apa yang manusia tahu tentang yang material? Setelah dicek tadi, yang material ternyata itu tidak sebetulnya seperti itu. Dia selalu mengalami perubahan, mengalami perubahannya itu seperubahan yang ada di pikirannya dia. Dialektika terus menerus inilah yang sebenarnya harus dipahami. Dialektikanya. Kurang lebih itu yang disebut dengan praksis. Itu loh. Oh iya. Bukannya material ansi, bukannya ideal ansi. Justru manusia memperoleh kesempurnaan itu, kebijaksanaan, ketika dia bisa berlaku praksis tadi. Berarti kalau kayak gitu materialis itu persepsi. Apa? Persepsi. Bukan juga ya. Bukan, maksudnya persepsi ini tuh bukan persepsi pemikiran, tapi kayak pengindra. Iya. Persepsi. Pengecapan lah ya, penginderaan. dikecap. Apapun yang Ya, manusia lihat. Karena yang materi kan memang sesuatu yang diindra. Bahasanya begitu. Kalau materi itu sesuatu yang bisa diindra. Makanya tadi aku gambarkan soal ini dipecah itu, ketika dia diremuk, betul-betul diremuk, sudah halus, betul sampai betul-betul halus, kan tidak lagi materi karena nggak terlihat oleh mata, nggak bisa diindra. Tapi ternyata kemudian ada alat untuk bisa mengindra lagi. Oh iya, setelah pecah-pecah, omong paling kecilnya dilihat bisa kelihatan tuh. Dibaliknya lagi bisa nggak? Nggak bisa. Kira-kira begitu. Tapi bukan berarti kemudian materinya tidak ada, toh.
Ada materi yang paling kecil. Ternyata di balik gedenya barang ini, senyatanya ada satu materi yang paling kecil yang indera kita nggak bisa lihat. Apakah itu kemudian salah? Itu kan karena indera kita nggak bisa lihat gitu ya. Maka dia akan keluar dari perkataan materi karena indera kita nggak bisa melihat. Untuk bagian-bagian paling kecil komponen, dia jadi menghilang tuh. Ketika dia digerus, betul-betul digerus sampai tidak ada bentuknya, bentuk yang paling kecil, dia jadi menghilang siapa ini. Masukin ke mesin, blender, seblender-blendernya gitu ya. Sampai kemudian tak hasil bentuknya. Jadi hilang materinya. Dan aku contohin ini buat konteks apapun yang segede ini, pohon, rumah, itu masuk blender. Contoh ini ya, semua yang sifat materi gitu loh maksudnya. Materi itu susunan dari sesuatu yang materi, yang indera, yang kecil-kecil itu. Dan sesungguhnya dari yang bikin indera itu kalau ditelusuri lebih dalam, indera kita akan menyerah, tidak bisa lihat dengan bantu alat apapun. Di balik neutron, di balik proton, itu jelas nggak tahu sampai kapan gitu. Manusia nanti bisa menemukan alat yang bisa mengetahui objek yang paling kecil di balik neutron dan proton. Itulah yang menyusun material. Benda material disebut material yang kemudian bisa diindra. Nyatanya itu neutron dan proton itu. Untuk semua benda yang material itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi asik kan? Jadi sudah dapat. Mesti sebelumnya mending ke apa namanya? Rasionalis sama itu empirisme. Nanti itu mah masih berapa halaman ada? Nanti ini kita masih Ya, dasar. maksudnya dasarnya sebenarnya tapi bisa nyambungnya tuh. Justru kemudian kelamaan, ngapain kita belajar filsafat modern barat, nggak guna itu. Nggak guna kalau menurutku ya. Gunanya ya itu tadi, yang pembahasan material ideal ini ya kalau menurutku sebelum mereka ngomongin itu orang-orang Islam bisa banget. Dan itu lebih asik nih. Nggak takut soal ideologi, ideologi atau yang lain. Kenapa dari muaranya banyak ke materialis ya filsafat barat ini? Karena memang sengaja pengen menyingkirkan yang idealis. Iya. Jadi dia tidak mau berimbang. Intinya nggak mau ribet-ribet untuk memahami sesuatu yang goib. Intinya itu orang barat itu. Kena batunya sekarang. Begitu ada para dukun yang santet-santet, bingung mereka kan. Ketika mereka ke Indonesia, orang-orang Jawa maju tembakan nggak apa-apa, bingung itu orang Belanda itu. Wah, orang Jawa itu tembak nggak apa-apa. Bingung kan. Ternyata di sini cuma ada jimat di sini kan. Iya. Apa hubungannya jimat dengan tidak ditembak apa-apa gitu. Bingung, itu gak masuk logikanya mereka. Ya itu perlu logika kan, intinya jangan goblok memahami realitas ini. Ada sesuatu yang lain gitu. Dan ini biasa dalam Islam. Ini yang disingkirkan di barat. Ada ketidakimbangan porsi memahami yang materialis dengan idealis, kira-kira begitu. Dan sukanya dengan teori kritis aku dari mulai yang dipaparkan oleh si Romo ini ya, teori kritis untuk kemudian melampaui perdebatan-perdebatan. Kant dilampaui, Hegel dilampaui. Justru kritisnya adalah di situ, ketika manusia bisa mencoba secara terus-menerus mendialektikan antara yang materialis dengan idealis dalam bentuk praksis, ini yang disebut dengan kritis. Kesadaran terhadap sesuatu yang seperti inilah yang terus akan mesti dikembangkan dan dilakukan oleh manusia untuk hal apapun. Itu bukan suatu lihat semuanya dan seterusnya. Daya kritisnya ini yang penting dari si teori kritis ini ya. Bukan karena dia mewarisi tradisinya Marx ya. Yang memang dari sekian banyak pemikir Barat yang paling asik untuk dipelajari ya Marx. Dan mendekati dengan kritis seperti ini. Iya. Itu pun nanti ya kalau masuk di sini ya Marx sendiri dikritik oleh mereka ya, dan seterusnya, termasuk juga orang-orang yang menyalahpahami Marx dan seterusnya, mengkritik para dogmatis Marxis ya, dikritik juga sama dia. Gitu, oke lanjut. Lanjut di paragraf
2 dan 3. Siapa? Mas muda. Ayo Len. Apa? Boy. Mau ide aja. Ini dulu aja. Soka. Yes. Kata teoria berasal dari tradisi keagamaan kebudayaan Yunani kuno. Theoros adalah seorang wakil yang dikirim oleh polis untuk keperluan ritus keagamaan. Dalam perayaan itu, orang ini melakukan teoria atau memandang ke arah peristiwa sakral yang dipentaskan kembali, dan dengan jalan itu ia berpartisipasi di dalamnya. Melalui teori sekaligus ia mengalami emansipasi dari nafsu-nafsu rendah. Dalam istilah Yunani, pengalaman itu disebut katarsis. Pembebasan diri dari perasaan dan dorongan panah yang berubah-ubah. Dengan demikian, dalam pemahaman primitifnya, teori memiliki kekuatan emansipatoris. Dalam Dalam pendahuluan ini, saya akan mencoba menelusuri bagaimana pemahaman kata teori menurut arti aslinya di atas mengalami pergeseran dalam sejarah pemikiran Barat. Karena pengetahuan manusia dirumuskan ke dalam bentuk teori. Memahami pergeseran makna kata itu berarti juga mengungkit pemahaman manusia mengenai pengetahuan yang dianggap benar. Nah, ya kan? Di sini, di paragraf terakhir ini. Dina gimana memahami? 2 paragraf tadi. Aku belum memahami ya. Bentar kan. Yang paragraf kedua itu harusnya sekalian. Hah? Ya harusnya sekalian. Iya tadi. Iya, nggak apa-apa. Dia menegaskan lagi kan. Kenapa apa ya? Kan tadi bagaimana pemikiran Barat memisahkan antara teori dan praksis gitu ya. Lalu sebenarnya pemaknaan teori ini sendiri apa ya? Penting dipahami dari makna aslinya, yakni berasal dari teoros tadi kan di Yunani, yaitu sebuah apa ya, pengalaman gitu, sebuah pengalaman dari apa yang dia alami, lalu kemudian diproses oleh diproses oleh pikirannya untuk memunculkan teori itu sendiri. Maka dari itu teori ini sebenarnya sebuah abstraksi gitu kan, sebuah sebuah abstraksi yang memiliki kekuatan emansipatoris karena dia berusaha mendeskripsikan apa yang ia ketahui dari pengalamannya gitu, dari pengalaman hidupnya. Gimana ya? Itu sih. Guys, yang lain aku cuma dapat itu sih. Kenapa pemaknaan teori ini jadi penting? Kalau paragraf kedua ini sebenarnya lagi cerita apa sih? Kalau menurut Agi di sini tuh dia masih nyeritain tentang Yang makna teori di Yunani kuno. Jadi teori itu sebenarnya berasal dari tradisi keagamaan Yunani kuno, di mana teori ini berasal dari Theoros yang seorang wakil itu tadi. Berarti kan seseorang kan. Dia tuh melakukan teoria atau memandang. Berarti kan dia melihat dulu dong. Melihat tadi. Memandang tuh kayaknya ya mengamati. mengamati. Nah, peristiwa sakral yang dipentaskan kembali. Kemudian setelah mengamati, dia juga berpartisipasi. Jadi teori ini bukan hanya, kalau dari pemikiran Barat kan dibilang bahwa pengetahuan manusia dirumuskan ke dalam bentuk teori. Jelas
selesai itu pembentukan teorinya. Pengetahuan manusia diambil terus jadi teori. Selesai sampai situ. Kalau dari apa namanya? Arti kata Yunani kuno itu, teori itu bisa jadi teori ketika diamati, seseorang melakukan pengamatan, terus setelah itu dia berpartisipasi. Jadi ada dua hal yang dilakukan. Kalau yang aku tangkap dari paragraf ini ya, maksudnya jadinya pertama dia mengamati, kemudian berpartisipasi. Nah itu disebut teori. Gitu. Berarti mengamati, berpartisipasi itu berarti mengalami gitu ya. Iya, mengalami dan melakukan sesuatu. Mengalami dan melakukan sesuatu, kemudian direnungkan dan kemudian hasil renungannya itu adalah teori. Iya, apa namanya? Kalau dari sini sih yang Anggi lihat maksudnya teorinya itu kan disamakan dengan teoros si pelaku tadi kan. Maksudnya si salah satu tokoh di kegiatan ritus keagamaan itu, di mana dalam kegiatan keagamaan itu dia mengamati. Kemudian setelah mengamati itu dia kan melihat kan pementasan peristiwa sakral itu kayak gimana. Nah setelah itu kemudian dia berpartisipasi. Setelah diamati kan berpartisipasi. Berarti kan nggak mungkin kalau misalnya ketika mengamati itu dia tuh mendapatkan apa, terus apa yang harus dia lakukan gitu kan. Berpartisipasinya itu kan berarti dia tuh sebenarnya lagi mencari apa yang harus dia lakukan. Mungkin itu sih yang maksudnya yang aku pahamin gitu. Di kalimat yang terakhir, dalam istilah Yunani pengalaman itu disebut katarsis, pembebasan diri dari perasaan dan dorongan fana yang berubah-ubah. Dengan demikian dalam pemahaman berikutnya, teori memiliki kekuatan emansipatoris. Berarti setiap seseorang yang memiliki pandangan berteoritisasi gitu ya, berarti dia tuh secara hal itu beremansipasi, bertindak. Tadi kata Mbak Anggi itu berpartisipasi berarti melakukan gitu kan ya, ikut terlibat dalam kegiatan itu misalkan. Nah kemudian ternyata itu begitu ya gitu kan, ternyata ini begini ya. Misal saya lagi memahami masyarakat nelayan, nah kemudian pengen tahunya masyarakat nelayan rasanya seperti apa gitu, saya ikut melaut gitu. Berarti jalan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana masyarakat nelayan itu, saya ikut melaut dan katarsis. Nah kemudian ketika saya sudah ikut melaut, saya berpikir bahwa melaut itu begini ya, pusing kepalanya, berat sekali, harus berhadapan dengan angin, kemudian harus berhadapan dengan panas gitu kan. Sedang berteori. Berat deskripsikan apa yang dia rasakan. Sedang berteori karena katarsis tadi, karena saya mendalami gitu. Kalau yang melalui partisipasi. Kalau yang dimaksud emansipatorisnya itu berdasarkan apa yang dia rasakan kan? Emansipatoris itu Lina mau gimana? Enggak sih, iya. Ya emansipasi itu gimana? Emansipasi Persamaan hak. Iya tuh apa ya? Ya. Emansipasi wanita. Kayak Kan ikut terlibat. Iya, ikut terlibat. Kan biasanya ada istilah kritis emansipatoris. Kritis aja tidak cukup. Ini menunjukkan kritis aja tidak cukup, tapi harus emansipatoris. Kalau yang emansipatoris itu kalau kita harus melakukan lakukan. Jangan berkata begini gitu. Misalnya kayak dari Latifah tadi ya. Begitu ke laut ternyata pusing dan seterusnya gitu. Dan harus bagaimana? Ya lakukan gitu. Bagaimana untuk menghindari pusing, bagaimana kemudian menyelam aja gitu bareng gitu ya. Emansipasi, makanya emansipasi kan tidak, kita harus beremansipasi, kita harus di atas ikut empati, merasakan simpati, empati, emansipasi. Kalau simpati kalau saya simpati sama kamu, baru ucapan itu berduka ya. Kalau empati betul-betul merasakan gitu ya. Aduh kasihan. merasakan. Itu empati, betul-betul merasakan sambil nangis bareng. Kalau emansipasi membantu sambil menyelesaikan.
Apa yang bisa dilakukan? Ya ayo dilakukan yuk. Kira-kira begitu kan emansipatoris itu arahnya memang menuju ke arah praksis merasa. Makanya dari di paragraf penutupnya dia bilang teori itu mestinya emansipatoris. Dan ini yang tidak dilakukan oleh teori-teori modern. Kenapa? Karena tidak kritis. Biasanya kalau udah kritis pasti akan kebawa emansipatoris. Karena kalau kritisnya benar sesuai dengan katarsis tadi, dengan pengalaman yang direfleksikan. Kritis itu berarti teori ya? Hah? Kritis itu teori? Iya, teori kritis. Teori kritis. Itu bahasa kritis teori itu cara berpikirnya. Tindakannya emansipatoris, bahasaku progresif. Sama aja maksudnya adalah bergerak yang emansipatoris. Aku udah mau pakai itu karena di mana-mana udah lucu-lucuan juga pakai emansipasi. Ya gara-gara kata emansipasi gitu. Ayo kita harus emansipatoris. Berarti Sudah jadi istilah yang minimal empati dulu. kacangan, kan? Minimal empati dulu. Iya. Kalau untuk tindakan itu simpati, empati, pasti. Berarti kalau belum nyampe empati berarti belum kritis. Ini untuk ke arah tindakannya. Jadi ke bagaimana kita bisa bertindak untuk emansipasi itu simpati, empati. Kurang lebih urutannya kira-kira begitulah. Orang nggak mungkin akan bisa melakukan sesuatu kalau dia belum bisa benar-benar masuk ke dalamnya gitu. Jadi, tapi yang sebaiknya sih, bukan sebaiknya ya. Yang kelihatannya juga lagi di iniin sama si Romo ini. Sudah dari sononya kalau sudah kritis itu pasti emansipatoris. Karena sesungguhnya ketika kita memahami model katarsis bios teoretikos tadi yang benar-benar sesungguhnya yang benar-benar yang dimaksud dengan kritis itu praksis seperti itu, ya sudah dari sononya pasti akan praksis emansipatoris kalau namanya teori kritis. Kira-kira begitu, Jik. Kira-kira begitu ya mananya. Untuk membedakan saja kalau ini ke olah pikirnya gitu ya, yang itu dalam tindakannya emansipatoris. Jadi sifatnya memang kadang-kadang kalau bicara zat sama sifat itu kadang-kadang ada gimana gitu ya. Ya sudah dari sononya kalau zatnya udah kritis ya, dia pasti akan memiliki sifat emansipatoris. Kalau kritis sebenarnya kritis gitu maksudnya dia begitu. Nah, kalau kritis dimaknai dengan sesungguhnya yang kritis itu pasti akan emansipatoris. Makanya dia yang nunjukin di 2 paragraf di awal itu pembuka bukunya yang namanya kritis praksis itu ya modelnya katarsis yang bios teoretikos itu yang dia contohkan dari bangsa Yunani yang belum melakukan itu. Ya kalau ngomong di Islam ya banyak kayak gitu ya. Rata-rata perilaku umat Islam yang diajarkan Nabi ya begitu semua, bios teoretikos semua. Ya nggak sih, Cek? Sholat yang susu kan kemudian tercermin dalam perilaku sehari-hari ketika sholat gitu kan. Kalau orang sholatnya iya, besoknya korupsi, ya itu ngawur, berarti nggak kritis. Gitu loh, ngerti nggak maksudnya sih? Kalau ajaran Islam dilakukan betul-betul dengan pendekatan yang sofistik dan pendekatan yang penuh kritis pertanggungjawabannya, Islam itu mencerahkan. Nah kalau dilakukan dengan cara yang tidak kritis, malam kayak yang nangis, sholat, sampai subuh, besoknya korupsi lagi. Kan besoknya tinggal malamnya nanti nangis-nangis lagi, selesai dikira dosanya gitu. Wah ya kampret. Ini model ibadah yang tidak kritis, bukan katarsis ya kayak tadi gitu. Kalau dia katarsis itu dia pasti merasakan pasti gimana rasanya ini. Yang namanya sholat tangan maksudnya mungkar. Yang namanya sholat itu pasti akan membawa kebaikan kalau dia sholatnya benar gitu deh, ibadahnya benar kan tadi. Kalau kritis ya pasti akan arahnya praktis emansipatoris. Berarti dia jelas kan kritis. Ajaran Islam yang sesungguhnya ya ajaran Islam yang model-model yang diceritakan di Yunani, model katarsis itu tadi. Katarsis itu ya kurang lebih kayak model khusyuk kayak gitu loh sih. Katarsis itu kan tadi yang gambarin gitu ya, ada ritual seorang ikut terus dia gitu. Merasakan betul. Kalau dia lihat tetangganya miskin, tetangganya susah makan ya. Kalau yang model tidak katarsis ya dia bawa makan terus foto ya. Itu kan supaya dia ada setengah ikhlas lah kalau lebihnya. Katarsis itu kurang lebih ke arah ikhlas. Kalau orang sudah ikhlas, kalau orang sudah tidak akan mempertimbangkan yang lain, para sufi-sufi itu, dia kan melakukan amal budiha ini dengan sangat praktis sekali, pasti emansipatoris. Itu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kira-kira begitu. Makanya ya karena dia Katolik ya, dia nggak contohnya kalau ya nulis
Model-model kayak gitu orang Islam karena dia itu mau jelas aja itu katarsis itu. Dari dulu tradisinya sufistik kita katarsis lah. Tradisinya bagaimana merefleksikan semua amaliyah ubudiyah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dengan sesuatu yang sangat reflektif. Para sufi-sufi, para ulama, apalagi Kanjeng Nabinya sendiri ya, itu pasti karena katarsis itu guys. Lanjut tuh. Jam berapa sih, Gus? Ya lanjutin aja. Jam 9. Kalau ngantar. Emang jam 9. Jam 10. Nah, nih, berikutnya ini sudah ngomongin ontologi ini mulai kisru bernyambung. Filsafat modern barat ya, ini gara-gara Ontologi. ada orang yang berpikir tentang ontologi. So, coba dibaca. Ini, jangan sulit. Di sini dong. Baca doang kan? Lahirnya ontologi sebagai awal pemisahan pengetahuan dari kepentingan. Munculnya pemikiran filosofis dalam masyarakat Yunani menimbulkan demitologisasi pemikiran mistis. Melalui ungkapan filosofis, teori mulai dijauhkan dari ritual keagamaan meskipun arti harfiahnya tetap, yaitu memandang. Dalam pemikiran filosofis, teori berarti kontemplasi atas kosmos. Para filsuf memandang alam semesta dan menemukan suatu tertib yang tidak berubah-ubah, yaitu suatu makrokosmos. Dengan memandang makrokosmos, sang filsuf menyadari adanya gerakan alamiah dan nada harmonis yang sama dalam dirinya sendiri. Apa yang dilakukannya adalah menyesuaikan diri dengan tertib alam semesta itu. Tertib harmonis makrokosmos merupakan keadaan yang baik dan pengetahuan akan yang baik itu mendorongnya untuk mewujudkan tertib itu dalam tingkah laku kehidupannya sendiri. Dengan jalan ini, sang sulfis melakukan kegiatan yang disebut Sang filsuf dengan jalan ini. sang filsuf melakukan kegiatan yang disebut mimesis atau meniru. Mimesis atau meniru. Kontemplasi atau kosmos. Dengan demikian menjadi tingkah laku praktis melalui kesadaran akan dirinya sebagai mikrokosmos. Dulu Ingat, ini ya sepemahaman aku dari kalimat ini. Jadi mulainya orang-orang Yunani ini mulai menggunakan pemikirannya, menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran atas tindakan-tindakannya. Itu membuat apa yang kepercayaan yang sudah ada, demi mitos-mitos yang sudah ada. Mitos itu kan dia sebenarnya diwariskan gitu kan. Jadi tidak diwariskan, tidak berdasarkan atas pemikirannya yang sekarang gitu. Jadi diwariskan, dan saat orang-orang Yunani ini mulai menggunakan pemikiran filosofisnya, pemikiran filosofis ini tuh kayak kebenaran gitu, kebenaran apa yang dia lakukan itu benar apa enggak sih gitu. Nah itu akhirnya menghilangkan mitos-mitos yang sudah dilakukan oleh masyarakat pada saat itu gitu. Kepercayaan atas pemikiran dan kepercayaan atas mitos-mitos yang sudah ada itu hilang gitu, demitologisasi gitu. Itu sih. Jadi dari kalimat itu yang aku pahami kayak gitu.
tahu bener apa enggak. Gimana Mangi? Kalau ini sih maksudnya sih kayak apa ya, pemikiran filosofis itu kan berpikir mengenai apa sih hakikat dalam sesuatu itu kayak gitu. Hakikat dari misalnya kita percaya mengenai ya dalam konteks Yunani kan banyak dewa-dewa kayak Zeus, apa lagi ya, Hercules dan semacamnya itu kan kayak merefleksikan kondisi alam. Terus kayak dulu petir itu kan ya kita melihat kondisi alam seperti itu ya, banyak petir, ada dewa hujan, ada Apollo, dewa matahari dan semacamnya itu kan melihat kondisi alam, oh memahaminya seperti itu tuh dewa-dewa. Kemudian mereka juga melihat hakikatnya sebetulnya dalam memahami dewa-dewa itu seperti apa sih. Kalau misalnya di sini kan pemikiran filosofis ya, ternyata di sini mulai berpikir saintis juga, dimana kayak berpikir makrokosmos dan semacamnya, dimana alam itu kan apa ya, memiliki sesuatu hal yang harmonis dan apa ya, dan tertib dan semacamnya gitu. Kalau misalnya ya mungkin orang dulu kan misalnya kalau memahami sesuatu kan memang sesuatu dihubungkan dengan mitos-mitos. Kemudian orang-orang Yunani ini berpikir bahwa di situ ternyata ada, mungkin bisa dikatakan ada penjelasan ilmiahnya, misalnya kayak hujan ya mungkin ada pemahamannya seperti uap dan semacamnya itu, dan jadi ada perpindahan dari pemahaman bisnis ke pemahaman yang saintis gitu. Ya, itu sih kalau pemahaman saya sih kayak gitu sih. Lanjut. Gimana? Terangkan ini, memahami apa bedanya pemikiran filosofis dengan tradisi katarsis itu? Ada mimesis, ada katarsis kan? Meniru. Ada meniru, ada katarsis itu menyelami. Katarsis menyelami. Apa yang membedakan secara prinsip antara Filosof. yang mistis Mimesis dengan yang filosofis, atau antara yang katarsis dengan yang mimesis? Kalau katarsis itu kan dia tidak merubah satu realitas itu, tapi mengikuti terlibat, kemudian secara alami ya merasakan gitu kan. Tapi kalau mimesis, meniru, aku membayanginnya berarti misal nih aku lihat masakannya Bibi enak gitu ya, aku bayangkan bahwa, atau aku saya tahu bahwa itu bumbunya adalah ini, kemudian aku bikin sendiri, meniru gitu dengan cara yang sama, tetapi hasilnya selalu tidak sama gitu, pasti akan berbeda hasilnya. Dan kalau misalkan tidak menyelami gitu kan, tidak mengetahui secara secara faktanya, itu kita akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda karena hanya meniru, berarti membuat sesuatu yang baru begitu. Kalau Andi, Gimana nih? katarsis sama mimesis. Kalau katarsis kan tadi jelas ya, ada praktek. Ya, Kalau mimesis ini kan di sini kita sama-sama memandang. Di sini kan jelas disebut makrokosmos. Terus mikrokosmosnya kan dirinya sendiri, makrokosmosnya alam semesta. Nah, di sini seorang filsuf memandang alam semesta dan menerapkan sesuatu yang dia pandang sebagai tertib itu ke dalam dirinya sendiri, menjadi tertib yang baru di mikrokosmosnya. Kayak gitu. Kayak ini tuh keteraturan nih. Terus ternyata kalau misalnya di dalam dirinya pun ternyata ada keteraturan yang sama. Jadi bentuknya kalau Anggi pikir sih, kalau di mimesis ini enggak ada
sebuah kegiatan yang dilakukan. Cuma dia Maksudnya mengamati kegiatan yang dilakukannya itu pengamatan dan Iya. berpikir. Heeh. Enggak, kalau misalnya di sini kan Pengalaman jelas gitu ya. berpartisipasi Tidak kan, berpartisipasi. Kalau misalnya ini tuh lebih ke refleksi berarti kayak refleksi dari refleksi dari alam, terus mikro- dia makrokosmos. oh ternyata kayak gini keteraturan, terus balik lagi ke dirinya sendiri, oh Bagaimana ternyata keteraturan di diriku, karena kan dia menganggap mikro dan makro kan, Oh iya kayak sih. gitu, Oh, makrokosmos berarti- mikrokosmos gitu. Berarti kalau misalkan menurut pemahaman Mbak Anggi seperti itu, kalau dicontohkan dalam memahami masyarakat nelayan gitu ya. Saya nih lagi memahami masyarakat nelayan. Nah, tetapi dengan tidak cara yang katarsis ya. Tetapi Mimesis. saya itu hanya memahami dari apa kata teorinya Mas Nadi misalkan, apa kata teorinya Pak Arief kayak gitu ya, bahwa nelayan itu adalah ini gitu kan. Nah, saya mengungkapkan hal yang sama apa yang telah dikatakan oleh apa namanya tuh orang-orang yang terdahulu itu gitu kan, orang-orang yang telah mengeluarkan teori-teori itu terdahulu tanpa berpikir kembali gitu. Jadi tuh detik tracing itu nggak ada dialektika gitu, nggak ada dialektika. Tapi nggak tahu nih, meniru ini apakah dia juga ada proses dialektika di dalamnya? Gimana nih? Kontemplasi atas kosmos. Buat dia. Soalnya di sini di kalimat terakhirnya kontemplasi atas kosmos, dengan demikian menjadi kita melakukan dirinya sebagai mikrokosmos. Kalau aku gini ya, Oh. kayak kita riset kan kita merasakan tuh, Iya. di nelayan tuh. Nah, ya, kalau apa mimesis tuh mimis ya, Meniru. itu bukan hanya menelitinya dia jadi nelayan gitu. Meniru. Iya, Melakukan hal itu. iya jadi nelayan kayak gitu. Terus gitu. Terus bedanya apa? Sama katarsis. Katanya saya merasakan aja. Oh, lebih dalam mimesis kalau kakak. Itu dia ikut Bukannya terlibat ikut langsung terlibat. loh. Emansipatoris katanya. Merasakan langsungnya itu ikut Iya terlibat. merasakan kan, kayak kita riset kan merasakan tuh. Nah, kalau mimesis tuh dia jadi nelayan juga. Kalau katarsis enggak? Berarti makrokosmosnya apa kan? Kalau katarsis enggak? Kalau misalkan kehidupan nelayan tuh, Terus Ya, kalau aku sih gitu. mikrokosmosnya berarti dengan menjadi nelayan gitu. makro, Kata kuncinya mistis sama filosofis. Iya, mistis sama filosofis. Kata kuncinya. Itu kan ada. Pemikiran filosofis, mitologisasi mistis. Kalau mistis itu kan sesuatu yang ya diterima begitu saja gitu. Kalau mau filosofi kan berbicara mengenai apa sih hakikat dari ya dari itulah kayak Berpikir. gitu. refleksi dialek berdialek. Dengan berpikir langsung. Kenapa kedua istilah itu seperti berbenturan dan sebenarnya di luar bayangannya dia. Hujan ada bisa, hujan. Hujan. Itu kan di luar apa namanya? Benar-benar di luar nalar manusia gitu ya. Sesuatu yang di luar itu. Lalu bagaimana orang menyikapi terhadap fenomena ini? Sesungguhnya ritual-ritual itu sesuatu yang dilakukan itu dalam rangka untuk supaya baik-baik saja dengan alam. Iya. Ketika alam mengalami sesuatu yang Gejolak. di luar kebiasaan yang biasa dilakukan manusia, Gempa bumi. ya apapun, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan alam yang itu di luar kendalinya dia, maka dia akan menggaulinya, akan mendekatinya dengan sesuatu yang sifatnya mistis, yang karena dia tidak bisa ketemu alasannya, maka oh ini adalah gara-gara Sang Hyang Widi, gara-gara Tuhan, gara-gara Allah, gara-gara apa gitu seterusnya, yang itu di luar kendali. Maka ritual-ritual itu sesungguhnya dalam rangka untuk itu. Makanya nanti disebutnya mitos atau mistis. Cek misalnya di tradisi-tradisi Islam sendiri.
ada begitu banyak ritual yang nyaris tidak pernah terpahami. Iya. Kenapa Hajar Aswad bisa begitu? Atau misalkan Kenapa Ka'bah harus diputari 7 kali Kenapa? dan seterusnya? Itu yang disebut dengan mitos ya. Ya, dan itu dulu dalam tanda kutip si pembuatnya gitu ya, atau orang yang punya inisiator untuk seperti itu yang nantinya disebut dengan pemimpin agama gitu ya. Dia melakukan itu sesungguhnya berdasarkan katarsis tadi dia. Pengalaman itu. Pengalaman ritualnya, pengalaman spiritualnya dia dan seterusnya. Berdasarkan itu lalu orang kemudian mengikuti saja dan ternyata baik-baik saja setelah itu. Lalu orang percaya, ya begitulah caranya kita bergaul dengan alam. Gak perlu berpikir, ikuti aja. Ini mitos. Sesuatu yang dianggap membuat kita jadi baik-baik saja meskipun kita tidak pernah tahu kenapa bisa begitu. Itu mitos. Bukan dari proses berpikir. Bukan dari proses berpikir, tapi dari proses mengalami. Spiritualitas itu sesuatu yang dialami, tidak perlu dipikirkan. Dan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak yang seperti itu. Iya. Tidak perlu berpikir. Kalau kemudian zikri terbiasa, kalau misalnya mau ke kereta jadwalnya jam 10.30, ya kan, dari SO dia ngukur misalnya gitu ya, oh berarti harus berangkatnya kapan gitu. Biasa dialami, itu jadi nggak perlu mikir, itu dari kali mitos. Itu kira-kira begitu, karena udah biasa dialami. Kalau mau ke apa namanya rujakan, kalau berangkatnya jam 10.30 dari SO nya jam 10 misalnya, karena dia pernah alami, telat 5 menit tinggalan misalnya dan seterusnya. Jadi proses mitologi itu sesungguhnya proses yang sangat natural. Kenapa dia jadi mitos? Ada sesuatu yang dianggap baik-baik saja atau tidak baik-baik saja karena sesuatu yang biasa dilakukan. Sesungguhnya mitologi, dan kemudian ketika itu disakralkan, ketika itu menjadi sesuatu yang agung, itu jadi ritual keagamaan. Ketika itu kemudian diyakini kebenarannya, bahwa itu ada sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat bernilai, dia jadi sakral. Ketika sakral, ya sudah, dia memiliki sakralitas. Mitologi yang disakralitas inilah yang akan sulit sekali untuk diubah. Yang lain setelah Thawaf mencium Hajar Aswad ya, ini nggak mau misalnya. Apa yang terjadi setelah itu? Wah, Jibril bakal kena azab, Jibril bakal kena sial dan seterusnya. Enggak? Ya enggak? Itu mitologi. Ini yang berlaku di masyarakat mistis. Nah, dia sebut sebagai masyarakat Yunani kuno itu sebelum menemukan para pemikir-pemikir filosofis, itu cara dia memahami kehidupan seperti itu, mengalir aja. Kira-kira begitu. Ini terus mengalami demitologisasi. Anggapan-anggapan kayak gitu udah tidak lagi dipercayai gitu loh. Sakralitasnya sudah tidak ada lagi kalau udah demitologi. Mitos-mitos yang dianggap sakral, yang dianggap berharga, yang dianggap agung itu menjadi biasa-biasa saja. Karena sudah tidak desakralisasi. Demitologisasi ya nanti terusannya desakralisasi, tidak sakral lagi, tidak agung lagi, biasa saja. Mitos yang biasa saja. Karena terkuak, karena nantinya terkuak beberapa argumentasi misalnya setelah mungkin filosofis ya. Orang mulai mikir kenapa begitu ya. Lalu dipelajari. Kalau lu nggak perlu dipelajari, diikuti aja. Ada begini ya. Biasanya begini, ikuti, alirin aja gitu. Nah ini lalu diangkat, dipelajari menjadi satu rumus. Kata kuncinya kalau aku pribadi ya, di paragraf ini ada kata kunci rumus, walaupun di sini nggak disebutkan. Mencari rumus, si otak ini lalu mencari rumus, ya. Yang nantinya kemudian itu dia refleksikan kepada dirinya, mikrokosmos ada makrokosmos ya. Oh, kira-kira begitu ya. Di sini mungkin nyebutnya tertib. Tertib tadi ya, rumus itu ya tertib itu. Dia mencari pola gitu. Kalau masyarakat mistis tidak perlu pola-pola, udah ikuti aja gitu ya.
Ya walaupun secara di alam bawah sadar ada pola-pola gitu, tapi tidak kemudian dirumuskan gitu loh. Tertib itu tidak dirumuskan. Nah, mulai menertibkan, merumuskan inilah sebenarnya pemikiran filosofis mulai ini. Ini yang nantinya kemudian pengetahuan besar rumusan-rumusan ini yang disebut dengan ontologis. Dia keluar dari sesuatunya. Ini bisa nanti diberlakukan dimanapun, kapanpun, dan seterusnya. Ini sebelum orang menemukan hukum gravitasi, hukum macam-macam gitu ya.